Jalan rusak di Lampung mudah ditemukan, di antaranya jalan di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Sepanjang jalan ini dipenuhi lubang-lubang besar yang menganga yang dapat membahayakan keselamatan para pengendara. Jalan yang rusak sepanjang lebih dari 4 km. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan penghubung ke Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah. Kerusakan jalan telah terjadi sejak lama namun belum kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal kelurahan ini berada dalam wilayah ibu kota Lampung Selatan yang dekat dengan kantor dinas PU, kantor bupati, dan kantor anggota DPRD. Ya sedih lah, kita pengendara kan capek kalau jalannya jelek, Mas. Kurang tahu ya masyarakat ngerawatnya harus gimana. Iya. Kita kan cuma lewat, Mas. Iya, betul. Nggak tahu cara merawat jalan itu harus bagaimana. Iya. Ya mungkin kendaraan besar-besar itulah yang merusak mungkin. Kalau kayak kami pengendara motor mah nggak ngerusak kali, Mas. Mungkin karena banyaknya masyarakat di kampung kita kan Sukatani sini, khususnya untuk Sukatani, Palas, dan Panji ke sana kan ini kan satu arah ke sini. Itu kan rata-rata pertanian, Pak. Jadi yang hasil-hasil bumi panen kan kita masuknya dari sini ekspedisinya. Gitu. Jadi kita bawa jagung, padi, segala macam gitu, Pak. Ya mungkin karena faktor tanah juga labil di sini, memang rawan kalau untuk jalur Lubuk sini memang rawan. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain sering memicu kecelakaan, kendaraan rusak dan perjalanan jadi lebih lama. Jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pokok lebih mahal banding dengan daerah yang lebih maju. Warga mendesak gubernur, bupati, dan anggota DPRD segera memperbaiki jalan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Yang akan dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lampung Selatan Rabu pagi menggelar rapat pleno penetapan calon anggota DPRD atau caleg terpilih pada pemilu 2024. Dari 50 orang yang bakal menduduki kursi DPRD Lampung Selatan, 50% diantaranya adalah wajah-wajah baru. Rapat pleno ini digelar setelah seluruh gugatan sengketa pemilihan legislatif sudah selesai. Dari 18 parpol peserta pemilu, hanya 8 partai yang berhasil menduduki kursi DPRD Lampung Selatan. Rinciannya, Partai Gerindra memperoleh 9 kursi, PDIP memperoleh 8 kursi, Golkar 7 kursi, PKB dan PAN memperoleh 6 kursi, Partai Demokrat dan Nasdem memperoleh 5 kursi, dan PKS memperoleh sebanyak 4 kursi. Partai yang nggak dapat kursi kan banyaknya nggak hadir, maksudnya akan mempengaruhi penetapan nggak, Mas? Enggak, tidak berpengaruh. Dengan selesainya rapat pleno ini, tahapan untuk pileg sendiri selesai? Sudah selesai. Kita akan menyambut tahapan untuk pilkada. Pada hari ini KPU telah memplenokan untuk penetapan calon anggota DPR terpilih. Ya alhamdulillah setuju. Dan mungkin kalau tidak ada halangan tanggal 19 Agustus dilantik pada hari Rabu. Dan kita dipilih rakyat, bekerja untuk rakyat. Jadwal pelantikan caleg terpilih jadi anggota DPRD Lampung Selatan pada 19 Agustus 2024. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebanyak 262 peserta dari 19 negara mengikuti kejuaraan selancar dunia atau WSL yang digelar di Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat. Lomba digelar 28 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang. Para peserta berasal dari Prancis, Spanyol, Jepang, Brazil, Selandia Baru, Italia, Australia, serta sejumlah negara lain termasuk tuan rumah Indonesia. Para atlet dunia ini terbagi atas divisi pria 135 orang, wanita 72 orang, pro wanita 23 orang, hingga 32 atlet junior. Saya menerima audiensi, saya memberikan ide bahwa untuk kru dan Pesisir Barat bagaimana kita jadikan dan fokus untuk pengembangan surfingnya. Kita berharap nantinya ada kolaborasi, ada ajuan juga dari pemerintah daerah di mana untuk membangun sebuah pusat fasilitas pembinaan dan juga training camp untuk surfing di kru. Metode penilaiannya adalah manuver atau pergerakan di ombak pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini.
Semakin ekstrim trik dan gaya atlet di papan selancar, semakin tinggi poin yang didapat. Sementara ombak pantai Tanjung Setia yang sampai 7 meter serta panjang 200 meter membuat para peserta harus berjuang menaklukkannya. Yang paling penting sih persiapan fisik sama itu praktis surfing di ombak yang selanjutnya hari ini. Kalau dari aku masih jauh sih, tapi kita harus coba dan percaya diri. Kalau yang pernah aku satu hit itu dari Jepang, Rita Suzuki. Hukumnya luar biasa kuat. 26 atlet selancar Indonesia termasuk dari pesisir barat juga ikut memeriahkan kejuaraan. Mereka diuntungkan karena terbiasa berlatih di ombak pantai Tanjung Setia dengan target Olimpiade Paris. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.